Selamat pagi semuanya. Salam sukses, produktif, dan inovatif. Pada kesempatan kali ini, saya kumpulkan kalian di sini untuk membahas meeting soal event organizer, yang dimana event ini belum kita kerjakan, baru kita mulai. Dan saya persilakan kepada sekretaris untuk membuka meeting pada pagi hari ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Direktur Utama yang telah mempercayai saya untuk membuka rapat pagi hari ini. Pertama-tama saya ingin mendengarkan penjelasan tentang perencanaan bisnis event organizer yang akan kami bahas pada pagi hari ini. Kepada divisi produksi, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya selaku divisi produksi akan memaparkan perencanaan bisnis yang akan kita mulai. Jadi, bisnis yang akan kita mulai saat ini adalah usaha di bidang jasa, yaitu event organizer, yang sudah kita tentukan sebelumnya, yaitu dengan nama Serendipity Organizer, yang mempunyai arti keberuntungan. Semoga dengan pemilihan nama ini kita selalu mendapatkan keberuntungan dalam setiap event yang akan kita gelar. Ini pertama saya akan menjelaskan alur proses operasi Serendipity Event Organizer ini. Yang pertama ada di divisi pemasaran Serendipity, yang akan memasang paket-paket yang dimiliki Serendipity di Instagram dan langsung pada pelanggan. Setelah pelanggan memiliki paket yang diinginkan dan paket itu disetujui, pelanggan akan membahas mengenai dekorasi secara rinci sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang kedua, ada divisi keuangan yang melakukan perhitungan terhadap paket dan rincian yang diperlukan. Setelah menerima pembayaran di uang muka, divisi pemasaran akan melakukan meeting bersama Head of Event, divisi administrasi dan keuangan, dan divisi logistik untuk membicarakan rincian kesepakatan tersebut. Dan setelahnya di H-14 dari acara tersebut, Head of Event akan melakukan meeting bersama pihak vendor dan akan memilih venue untuk membahas kebutuhan acara, rundown acara, makanan yang disajikan, serta layout ruangan. H-10 di acara, divisi logistik akan melakukan pembelian terkait kebutuhan apa saja yang diperlukan. Lalu di H-7 Head of Event akan melakukan meeting final dengan pelanggan. Pada hari acara, vendor dekorasi akan membawa barang-barang dekorasi ke venue untuk melakukan dekorasi. Selanjutnya, vendor fotografer dan videografer akan melakukan beauty shoot. Baik, terima kasih kepada divisi produksi. Selanjutnya mungkin kita akan mendengarkan planning kepada divisi pemasaran. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih untuk sekretaris telah memberikan waktu saya untuk menjelaskan sedikit mengenai pemasaran untuk bisnis kita ke depannya. Untuk target pasar yang ditinju, nanti saya mungkin akan menentukan segmentasi pasar terlebih dahulu, sehingga perusahaan kita nanti dapat mengetahui bagaimana pasar potensial yang dapat menjadi fokus dari perusahaan yang kita jalani ini. Jadi ada beberapa pembagian dalam segmentasi pasar konsumen. Yang pertama ditentukan itu ialah segmentasi geografis. Jadi segmentasi geografis dari usaha Serendipity Event Organizer ini berada di daerah Karawang. Jadi bisa kita ketahui ya, kota Karawang itu selain mudah dijangkau, daerah ini juga memiliki gaya hidup yang mengikuti perkembangan zaman. Yang selanjutnya kita tentukan adalah segmentasi demografis. Jadi segmentasi demografis ini kita akan mengelompokkan pasar yang menjadi beberapa variabel seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan pendapatan. Nah, untuk kelompok pendapatan, Serendipity Organizer ini akan berfokus pada kelompok masyarakat dengan pendapatan yang mungkin menengah ke atas. Selanjutnya, kita akan menentukan segmentasi fisiografis. Nah, segmentasi fisiografis ini kita akan melihat pasar berdasarkan kelas sosial, karakteristik, atau gaya hidup seseorang. Jadi event organizer kita ini harus berfokus pada konsumen dengan kelas sosial yang menengah ke atas dengan gaya hidup modern
kekinian, kreatif, dan instan, sehingga pemikiran konsumen itu bahwa suatu acara ini penting, suatu momen ini berharga dalam hidupnya, maka dia akan memakai jasa event organizer kita. Nah, selanjutnya saya sebagai seorang manajer pemasaran akan melakukan suatu strategi pemasaran. Yang pertama mungkin kita akan melakukan strategi diferensiasi. Jadi kita harus harus sangat mengutamakan kualitas pelayanan. Jadi Serendipity Event Organizer ini harus berkomitmen untuk mendapatkan kesan menarik dari konsumen agar dapat lebih unggul dari perusahaan event organizer yang lain. Nah, yang kedua akan melakukan strategi positioning. Jadi event organizer kita memiliki positioning, yaitu make your dream come true, yang artinya kita akan membantu konsumen untuk melaksanakan acara impiannya sesuai dengan permintaan konsumen dengan memberikan pelayanan dan kualitas terbaik. Selanjutnya kita akan menentukan penetapan harga ya. Untuk penetapan harganya mungkin nanti akan ada analisis harga pesaing dan pendapat di Kota Karawang agar kita mengetahui secara jelas dan kita bisa paling unggul dalam bersaing dengan event organizer lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan beberapa strategi promosi. Jadi event organizer kita ini berencana melakukan kegiatan promosi menggunakan media sosial. Media sosial ini digunakan sebagai salah satu alat promosi karena zaman sekarang itu masyarakat aktif menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang sudah saya sediakan sosial media yang digunakan untuk nanti Serendipity Organizer ini seperti Instagram, WhatsApp, email, dan bahkan ada website pribadi. Penggunaan sosial media ini kan sangat berpengaruh dalam promosi event organizer kita. Maka dalam perencanaan kedepannya divisi pemasaran akan berfokus menggunakan sosial media Instagram untuk membagikan informasi terkait acara yang akan dilaksanakan. Selanjutnya kita akan menggunakan strategi promosi periklanan atau advertising. Selanjutnya juga kita akan melakukan strategi sales promotion, personal selling, public relation, dan direct marketing. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya rencanakan atau saya paparkan. Saya kembalikan kepada sekretaris. Oke, baik, terima kasih kepada tim divisi pemasaran. Selanjutnya kami akan mendengarkan penjelasan dari divisi manajemen. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, kepada sekretaris di sini saya akan memaparkan materi. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan divisi manajemen ini. Yang pertama akan merancang event ke dalam 5 tahapan, yaitu ke-1 menentukan tujuan event, kedua menentukan kemasan event, ketiga menyusun detail event, keempat menyusun anggaran kegiatan, kelima menggandeng mitra strategis. Yang pertama menentukan tujuan event. Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut nantinya apakah acara pentas musik, acara pesta hiburan, acara wedding party, atau tujuan lainnya. Yang kedua, menentukan kemasan event. Dalam hal menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan pemasaran, marketing event, ada beberapa kemasan acara yang bisa dipilih, diantaranya leisure dan entertainment yang lebih bersifat hiburan dan atau perjalanan wisata, acara wedding party seperti musik, outbound, dan lain-lain. Selanjutnya ada VIP event, yaitu kegiatan yang menghadirkan pelanggan premium untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan loyalitas pelanggan.
Yang ketiga ada menyusun detail event. Selanjutnya nanti saya akan menyusun detail event organizer ini yang akan dibagi ke dalam 3 tahapan. Yang pertama ada pre-event. Di tahap pre-event ini menentukan lokasi event, apakah nanti yang kita pilih lokasi di Karawang itu apakah indoor atau outdoor, di hotel berbintang atau di restoran, di ruang terbuka seperti lapangan, sesuai yang konsumen mau. Selanjutnya ada layout ruangan yang bisa mengambil classroom, roundtable atau standing participant. Selanjutnya ada partisipan yang ini dihadirkan oleh perusahaan penyelenggaraan, di mana sebaiknya kita ketahui dengan pasti jumlah yang diinginkan dan demografi partisipan yang dikehendaki, mulai dari usia, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, saat pelaksanaan event, hal-hal yang perlu disiapkan saat pelaksanaan event diantaranya pengisi acara, mulai dari MC, pemateri, hiburan, pengisi waktu, hingga petugas-petugas lainnya. Selanjutnya ada rundown acara yang memuat acara, detail rangkaian acara sejak mulai kegiatan hingga selesai, berikut durasi dan petugas penanggung jawabnya. Yang ketiga ada pasca event. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pasca event ini adalah evaluasi tim. Nanti kita akan mengevaluasi tim. Dalam hal ini tim kerja membahas hal-hal yang terjadi selama kegiatan untuk dijadikan bahan evaluasi di kegiatan berikutnya. Yang kelima ada menyusun anggaran kegiatan. Setelah semua perencanaan matang, tahap berikutnya adalah menghitung anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan. Nantinya saya akan menghitung secara detail kebutuhan dana kegiatan mulai dari sewa tenda, konsumsi, peralatan, pemateri, dan tenaga kerja yang terlibat dan sebagainya. Yang keenam, menggandeng mitra strategis. Untuk mencukupi biaya pelaksanaan kegiatan ada beberapa opsi yang bisa dipilih. Yang pertama ada sponsor tunggal, yang kedua ada sponsor utama, yang ketiga ada sponsor pendukung, yang keempat sponsor sukarela. Sekian. Terima kasih kepada divisi manajemen. Selanjutnya saya akan alihkan kepada divisi keuangan. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya sebagai divisi keuangan. Jadi kita di sini menggunakan metode penetapan harga yang direkomendasikan, yaitu cost plus pricing dan target pricing. Untuk penentuan harga jasa event organizer ini ada 2 jenis, yaitu yang pertama harga eceran atau per item, dan untuk harga jual yang kedua harga dalam bentuk paket dan harga yang ditentukan oleh budget klien. Untuk harga jual per item ini, Serendipity menentukan harga lebih leluasa namun dengan memperhatikan kualitas. Misalnya untuk dekorasi sebesar 3 juta. Hal ini juga tergantung jenis model dekorasi serta logging Serendipity kepada vendor yang mengerjakan. Komisi atau laba diperoleh mulai dari 2,5% sampai dengan 5% tergantung dekorasinya. Nah, untuk harga jual paket, ini kita menentukan harga paket baik yang di gedung maupun di rumah. Misalnya, paket di gedung untuk 300 undangan, maka catering yang dibutuhkan kurang lebih 600 pack menu utama. Sekian dari divisi keuangan, saya kembalikan kepada sekretaris. Baik. Oke, untuk divisi manajemen, saya rasa para Anda cukup bagus tadi ya. Dimana yang Anda paparkan tadi mengenai tujuan dari divisi manajemen, pertama untuk event acara pentas musik ya, lalu ada pentas hiburan, event party dan lain-lain. Ya, terlebih sekarang ini COVID-19 sudah menurun dan kemungkinan perusahaan-perusahaan yang ada di Karawang khususnya ya membutuhkan jasa kita. Oke, untuk divisi keuangan
Untuk modal, berapa kemungkinan modal awal yang akan kita butuhkan dalam event ini? Baik, pada direktur utama, untuk modal awal kita membutuhkan sekitar kurang lebih 1,5 miliar. 70% untuk peralatan dan perlengkapan, 10% untuk gaji karyawan, dan 20% untuk biaya tambahan lainnya. Oke, untuk divisi pemasaran, untuk segmentasi geografis kita berada di Karawang. Kapan mungkin kita bisa mengambil event-event di luar daerah? Baik, kemungkinan kita bisa menjangkau luar daerah, tetapi mungkin kita harus membutuhkan dana tambahan untuk transportasi, konsumsi, dan mungkin biaya lain-lainnya. Jadi kalau misalkan pihak divisi keuangan maksimalkan keuangannya, mungkin pihak pemasaran juga akan bisa membawa event organizer ini keluar daerah. Oke, mohon maaf, ini tadi ada revisi lagi ya untuk divisi produksi. Saya ada saran untuk mengikuti perkembangan zaman agar tidak terlihat terlalu kaku dan kolot. Mungkin itu saja tambahan dari saya untuk divisi produksi. Baik, saya akan mengusahakan semaksimal mungkin untuk itu dan juga akan mengikuti kemauan konsumen. Terima kasih atas saran. Saya rasa cukup ya paparan dari divisi setiap divisi. Saya akan serahkan kepada sekretaris. Terima kasih. Baik, kepada Bapak Direktur, setelah kita analisis dari beberapa penjelasan dan perencanaan dari semua divisi, saya mendapatkan kesimpulan pada rapat pagi hari ini, yaitu kami akan membangun bisnis di bidang jasa, yaitu event organizer. Bisnis yang akan kita jalani ini merupakan bisnis yang sangat menjanjikan, Pak, karena bisnis ini sangat diperlukan untuk kebutuhan berbagai acara seperti wedding, konser musik yang sangat marak di Karawang, family gathering, dan wisuda. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Selebihnya saya kembalikan kepada Bapak. Baiklah rekan-rekan semuanya, saya tutup rapat pada pagi hari ini. Salam sukses, kreatif, dan inovatif. Terima kasih.